Polisi menggerebek pabrik beras premium oplosan di kawasan padat penduduk di Desa Keper, Krembung, Sidoarjo, Jawa Timur. Dengan menggunakan mesin yang didatangkan dari luar negeri, usaha rumahan ini mampu memproduksi beras premium oplosan sekitar 14 ton per hari. Pelaku mengoplos beras pandan wangi dengan beras biasa yang diperoleh dari petani, kemudian dipasarkan ke sejumlah pasar di Sidoarjo dan Pasuruan. Beras dikemas 5 kg dan 25 kg dengan merek SPG yang dibubuhi tulisan Standar Nasional Indonesia, SNI, dan tulisan halal. Dalam penggerebekan, polisi menangkap satu orang pelaku usaha dan menyita ratusan kemasan beras premium oplosan kemasan 5 kg dan 25 kg, sejumlah peralatan mesin produksi, serta sebuah kendaraan pengangkut. Kemudian Pasuruan, dan kami masih mendalami untuk pendistribusian di wilayah seluruh Jawa Timur. Dan dari hasil pengecekan di lapangan, ini masih kami dalam melakukan proses untuk menarikkan barang-barang yang masih beredar yang ada dijual-jual khususnya di wilayah Sidoarjo dan Pasuruan. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Sementara, pabrik produksi beras disegel dan ditutup untuk umum. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Penggerebekan berlangsung di sebuah rumah di kawasan perumahan Sayo Asri Residence, Kelurahan Nanbalimo, Tanjung Harapan, Kota Solok. Ketiga pelaku yang ditangkap 2 pria dan seorang perempuan. Ketiganya diketahui merupakan bagian dari jaringan pengedar narkoba yang kerap beroperasi di wilayah kota dan Kabupaten Solok. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku memperoleh sabu dari seorang bandar di Kota Padang dengan nilai total barang yang diamankan mencapai 30 juta rupiah. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 6 paket narkotika jenis sabu serta 3 unit handphone yang diduga digunakan untuk transaksi narkoba. Kita mendapatkan 6 paket sabu-sabu ukuran 1 sedang. Paket tersebut berjumlah dengan jumlah sekitar 20,28 gram. Kini ketiga pelaku telah diamankan di Mapolsek Solok Kota untuk proses hukum lebih lanjut. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Kota Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Dari rekaman CCTV, komplotan penipu berjumlah 5 orang ini berpura-pura menawarkan sepeda listrik kepada salah satu warga di Jalan Haji Ma'ruf, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Awalnya, 2 pelaku datang bergantian untuk membeli minuman di warung milik korban. Saat memesan, pelaku kemudian menawarkan sepeda listrik dengan modus menggiurkan dan bisa dibayar dengan menggunakan perhiasan emas yang dipakai korban. Berhubung Dina kredit, target 3 juta, jadi Mbak ambil bonusnya aja 3 juta, bayar cashnya. Lah aku nggak punya uang kan, ya udah kata Mbaknya, pakai yang ada aja. Dia udah ngeliat kalung aku kali ya. Aku bawa kalungnya, ntar habis maghrib dibalikin. Ntar lagi saya balikin. Aku tadi udah nggak percaya Mas, terus aja di. Akibatnya, gelang dan kalung emas senilai Rp8.400.000 raib di bawah pelaku. Kasus penipuan ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Seorang mak-mak terekam CCTV nekat mencuri dompet siang hari di dalam toko perlengkapan kucing di Jalan Mawar Idris, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Dalam rekaman CCTV, seolah sudah mengintai situasi sebelumnya. Mak-mak tersebut dengan santai masuk ke dalam toko lalu mengambil tas di lemari barang. Lalu dengan cepat pelaku mengambil 2 buah dompet dalam tas dan melarikan diri.
korban, Lisa, menyadari dompetnya hilang setelah sang anak melaporkan bahwa ada yang masuk ke dalam toko dan mengambil dompet. Korban pun berteriak histeris, panik minta bantuan pada suami untuk mengejarnya, namun pelaku berhasil kabur. Akibat insiden tersebut, korban alami kerugian 5 juta rupiah. Korban telah menyebarkan video CCTV kejadian agar viral di media sosial dan pelaku bisa segera tertangkap. Hingga kini, korban belum melaporkan ke polisi. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Puluhan ibu-ibu mendatangi Polres Lamongan untuk melaporkan arisan bodong yang diduga dilakukan oleh seorang wanita bernama Elda, warga desa Sugian, Kecamatan Solokuro. Diduga wanita tersebut membawa kabur uang puluhan miliar rupiah. Para korban terdiri dari berbagai profesi, mulai dari ibu rumah tangga, nelayan, TKI, hingga dokter. Salah satu korban bernama Azam, 29 tahun, yang berprofesi sebagai dokter, mengatakan dirinya mengalami kerugian hingga mencapai 2,5 miliar rupiah. Sementara puluhan korban lain menderita kerugian bervariasi mulai dari jutaan hingga ratusan juta rupiah. Para korban tertarik dengan iming-iming keuntungan besar. Namun setelah berjalan 3 tahun, pelaku mulai melakukan kecurangan dengan menjual arisan fiktif. Kuasa hukum mengatakan jumlah korban yang melapor sebanyak 144 orang dengan kerugian sementara mencapai total 20 miliar rupiah. Modusnya ya dia itu mencairkan nanti bedol segini, misalkan kita beli 2 juta ya dapat bedol segini. Oh, diiming-iming gitu ya? 2.500.000 ya gitu. Diiming-iming gitu ya? Orangnya tergiur tuh. Di arisan. Jual beli arisan. Mereka menawarkan arisan itu jumlahnya misalkan nih 5 juta dapat 7 juta dengan jangka waktu sekian seperti itu. Bahkan ada juga yang mereka menyampaikan ada yang meninggal, bahwa orang ini meninggal dunia, menawarkan arisannya, ternyata orangnya masih hidup. Korban diperkirakan masih akan terus bertambah karena pelaku beraksi juga di luar wilayah Lamongan. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Inilah aksi pencurian yang dilakukan seorang wanita di toko perhiasan di sebuah mal di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tak ada yang menyangka wanita ini merupakan seorang pencuri. Dengan gaya yang parlente, pelaku datang ke toko sambil menenteng tas mewah. Namun pelaku tertangkap kamera pemantau mengambil perhiasan emas dan berlian untuk kemudian disembunyikan di baju. Dan untuk mengalihkan perhatian karyawan toko, pelaku melihat-lihat perhiasan di etalase. Karyawan toko baru menyadari ada perhiasan yang hilang setelah pelaku tinggalkan lokasi. Pelaku ditangkap dengan barang bukti perhiasan hasil curian, pakaian, dan juga tas mewah yang digunakan pelaku saat melakukan pencurian di toko perhiasan. Kemudian dari hasil penelusuran yang kami lakukan, juga berdasarkan dari rekaman CCTV yang kami peroleh, kemudian kami bisa mengidentifikasi pelaku. Dan pada hari Jumat, tanggal 1 Agustus 2025, pelaku kini jalani pemeriksaan di Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.